Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu untuk bisa hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat sempat, nikmat sehat, dan yang paling utama adalah nikmat nafas. Karena itu adalah nikmat yang paling besar yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita semua yang masih konsisten menjalankan sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 10 Gorontalo, yang kami hormati Wakil Kepala SMP Negeri 10 Gorontalo, baik di bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan, kemudian urusan humas, sekalian dengan urusan sarpras. Dan teristimewa Bapak Ibu staf Dewan Guru dan staf tata usaha yang telah menyempatkan diri untuk bersama dengan kami di tempat ini dalam rangkaian diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 10 Gorontalo. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini adalah tugas akhir di modul 1 untuk program guru penggerak. Jadi alhamdulillah saya masuk di CGP Angkatan 9. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Nah, ini perkenalkan, ini kami tim, ada fasilitatornya, kemudian ada pengajar praktik, dan saya sendiri. Bapak Ibu sudah kenalkan, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Oke, adapun tujuan dari kegiatan aksi nyata ini yang menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman kami sebagai calon guru penggerak mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi kegiatan hari ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini saya cantumkan, ada visi saya. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu bersatu mewujudkan generasi berbudi pekerti luhur, menguasai iptek dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Dan kenapa saya angkat bersatu ini sesuai dengan slogan SMP 10. Namun di sini saya tidak akan bahas ini karena ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, ini yang akan dibahas pada hari ini atau yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, next. Ya, latar belakang dari kegiatan ini yaitu perubahan paradigma pendidikan, di mana pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotor. Budaya positif dapat membantu siswa untuk mengembangkan aspek-aspek tersebut. Kemudian yang kedua, kebutuhan siswa. Siswa membutuhkan lingkungan yang positif untuk dapat berkembang secara optimal. Budaya positif dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi siswa. Selanjutnya tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian mandiri, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Ini dampak untuk murid: menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa, mencegah terjadinya perilaku negatif seperti bullying, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan berbagi ini yaitu kita semua dapat
mendapatkan pemahaman mengenai kontrol posisi guru dalam menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi sehingga terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sekarang Bapak Ibu mau dilihat ini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini atau pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Nanti insya Allah kita akan lihat sebentar ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu pernyataan dari Ibu Herlina. Next, Ibu yang lain? Tidak. Ya, ada yang tidak, ada yang setuju. Nanti mungkin ada alasan masing-masing kenapa setuju dan kenapa tidak. Ibu Herlina mungkin ada alasannya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menjawab bahwa hukuman dapat mendisiplin anak itu setuju, karena ini anak kalau kita biarkan saja mereka tanpa tidak mendengar. Misalnya kita memberikan tugas, misalnya tugas kebersihan gitu ya, ada anak yang tidak mau untuk melaksanakan tugasnya. Kalau kita tidak hukum, tapi hukumannya dalam bentuk hukuman mengajar, bukan hukuman hukuman yang berat yang mau bukan hukuman yang positif. Pokoknya yang positif, tidak memukul, tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Herlina Sabihi. Yang lain ada yang mengatakan tadi tidak setuju. Oke, tidak setuju dari Ibu Madu. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya melihat ini, menurut saya hukuman itu tidak mendisiplinkan anak. Untuk disiplin ini kita mulai dari pembiasaan anak. Jadi bukan dari hukuman. Karena dari definisi disiplin itu berarti artinya menghargai diri sendiri. Jadi bukan nanti mau disuruh atau misalnya ada intimidasi dari pihak lain baru kita akan disiplin. Jadi mulai dari pembiasaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fatma sekaligus Waka Kurikulum. Ibu Haja mungkin ada tanggapannya. Ini setuju apa tidak, Bu? Oke. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya menjelaskan tentang hukuman. Saya setuju sekali. Kenapa? Karena kalau tidak dihukum mereka itu tidak ada efek jerahnya. Jadi kalau sudah dihukum satu kali dan kedua kalinya lagi itu mereka sudah mengerjakan yang memberikan tugas misalnya karena mereka takut dengan dihukum. Cuma itu saya tanggapan bahwa hukuman itu ada nilai positif bagi murid atau peserta. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Haja atas tanggapannya. Kita next untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Bahwa hukuman dengan hal positif serta seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Oke, kita tampung dulu, tetap setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke. Nanti kita akan lihat sebentar seperti apa hukuman, seperti apa penghargaan, konsekuensi dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kegiatan ini, saya mulai dulu kegiatan ini dengan ice breaking. Bapak Ibu saya mohon untuk bisa berdiri. Bapak Ibu masih ingat lagu anak-anak 1 ditambah 1? 1 ditambah 1 sama
ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Atau diseminasi untuk penerapan budaya positif di SMP 10. Jadi ruang lingkup materi pada kegiatan siang menjelang sore ini, yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar, selanjutnya restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, yang pertama perubahan paradigma baru. Kita lihat ini ada satu kegiatan kepalan tangan. Mungkin Bapak Ibu saya minta bisa berhadapan sesama teman. Jadi mungkin Ibu Dewi berhadapan dengan Ibu Herlina, Ibu Fatma dengan Ibu Ineng. Oke, Ibu Yulma dengan Ibu Haja disilakan untuk berhadapan. Kemudian masing-masing menggenggam tangan. Jadi kalau misalkan Ibu Fatma, saya mohon dengan Ibu Hartini. Jadi satu orang, misalkan kalau Ibu Fatma yang menggenggam tangan, Ibu Hartini akan berusaha untuk membuka genggaman tangan Ibu Fatma. Dan Ibu Fatma ini membayangkan, Bapak Ibu membayangkan ada ada sesuatu yang paling berharga di genggaman Bapak Ibu, dan ada teman yang mau mengambilnya, dan teman yang mengambil ini dengan berbagai cara, sekuat tenaga dia akan berusaha membuka kepalan tangan sang teman. Oke, mungkin boleh Bapak Ibu disilahkan. Jadi masing-masing berhadapan, Ibu Nena sama Ibu Ineng saja. Oke, disilahkan. Jadi temannya akan berusaha, dan ingat yang ada di genggaman kita ini adalah sesuatu yang paling berharga. Jangan pakai tenaga dalam. Iya. Disilahkan. Oke, yang lain akan berusaha membuka kepalan tangan. Oke, berbagai cara boleh disilakan. Jadi bayangkan yang ada di genggaman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kuat sekali dia. Kuat sekali. Iya, bayangkan yang ada di genggaman Bapak Ibu adalah sesuatu yang paling berharga, dan teman Bapak Ibu ingin mengambil benda yang berharga tersebut. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, cukup. Motivasi intrinsik ini bisa terbentuk dengan untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini kita akan jadikan dia sebagai keyakinan kelas. Oke, selanjutnya model berpikir menang-menang. Nah, ini yang tadi yang saya bilang, guru menang, siswa menang. Ada 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama dia sebagai penghukum, yang kedua dia sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga dia sebagai teman, yang keempat dia sebagai pemantau. Sedangkan yang kelima sebagai manajer. Nah, dari kelima ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, yang nomor 1, 2, 3, 4 itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Jadi siswa akan melakukan apa yang kita inginkan karena ada hukuman,
karena ada imbalan, tapi tidak lahir dari hatinya. Nah, untuk yang lahir dari hatinya itu ketika kita seorang guru punya posisi kontrol sebagai manajer. Oke. Next, untuk manajer ini dia ada ada yang namanya segitiga restitusi. Dan untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Langkah pertama ini menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi maka ada 3 langkah ini. Namun 3 langkah ini tidak harus berurutan, tapi seharusnya ketiga-tiganya ada. Oke, selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, setiap orang punya gambaran yang berbeda dan setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi semua kita memiliki 5 dasar kebutuhan ini. Yang pertama itu apa? Yang paling utama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita kerja, kita melakukan sesuatu, semuanya itu kita lakukan untuk bertahan hidup. Kita makan, kita minum, semua untuk bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan ini juga. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan anak tersebut. Anak ini butuh apa? Yang dia butuhkan apa? Kadang kita bilang si A ini suka caper atau cari perhatian. Nah, berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi si anak tersebut. Kadang kita lihat ada anak yang di dalam kelas, kadang kita langsung dongkol. Anak ini suka bikin ulah di dalam kelas, suka mengganggu temannya. Mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, sehingga anak tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang kita tidak inginkan. Oke, selanjutnya ada kebutuhan kesenangan dan yang terakhir kebebasan. Nah, kalau kesenangan saya rasa semua tahu. Apa yang kita senangi itulah kebutuhan kesenangan kita. Kemudian kalau kebebasan, nah ini kebutuhan kebebasan, kita bebas mau melakukan apa, tapi masih pada taraf-taraf positif. Oke, next. Nah, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, katanya adalah disiplina, artinya belajar. Jadi apa yang kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di gambaran kita, di benak kita? Apa itu disiplin? Disiplin itu Pemaksaan. iya, pemaksaan. Yang terlintas di kepala kita bahwa disiplin itu adalah pemaksaan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu ada yang bilang disiplin itu harus dipaksa. Ya, itu disiplin harus dipaksa. Nah, kalau kita lihat di sini, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini guna menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jadi anak itu punya motivasi dari dalam dirinya, bukan motivasi karena ada sesuatu. Oke, selanjutnya tujuan akhir dari disiplin agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Jadi disiplin adalah suatu bentuk tindakan mematuhi
dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya. Ini merupakan tanggung jawab dari setiap orang. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu akan dilakukan oleh setiap anak berdasarkan keinginannya sendiri, bukan karena ada ada sesuatu. Nah, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Kita akan lihat apa saja nilai kebajikan tersebut. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apa saja yang kita inginkan yang dimiliki oleh siswa? Jadi siswa seperti apa yang kita inginkan? Ada mungkin nilai kebajikannya? Nah, kita lanjut ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Ini kata William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap siswa untuk menjadi seorang pelajar berprofil pelajar Pancasila. Kita tahu semua bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang nilai kebajikan universal itu adalah kebajikan universal yang dianggap baik dan penting oleh semua orang terlepas dari budaya, agama, atau latar belakang lainnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini contoh-contohnya misal keadilan, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, kasih sayang, empati, toleransi, kebaikan, kesabaran, kerendahan hati, dan kerjasama. Oke, lanjut dengan kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Namun sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sementara belum. Oke, kita lanjut kalau demikian. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi perilaku manusia itu bisa digolongkan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu kalau hukumannya. Jadi kalau kita menerapkan hukuman, maka akan ada pertanyaan dari si anak. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi anak itu akan melakukan sesuatu itu akan termotivasi supaya tidak dihukum. Oke, nah ini yang disebut dengan motivasi eksternal atau dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini keduanya masih motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi intrinsik namanya. Jadi motivasi dari dalam diri. Ini untuk untuk menghargai dirinya sendiri. Itu yang pertama yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi dari luar. Kemudian untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga adalah motivasi dari luar. Artinya anak itu akan termotivasi melakukan sesuatu apabila dihukum atau apabila diberikan imbalan atau penghargaan. Nah, untuk motivasi yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Ini kata si Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu adalah makna kemerdekaan, makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian ada kalimat di hukum penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kita melakukan penghargaan, ketika kita memberikan penghargaan, maka anak itu akan merasa ketergantungan. Ketika ada imbalan, maka mereka akan melakukan. Ketika tidak ada imbalan, maka anak itu tidak melakukan. Nah, jadi penghargaan itu dia mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, maka kualitasnya akan menurun. Karena apa? Ketika tidak diberi imbalan atau tidak diberi penghargaan, maka anak tersebut tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, ini ada tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Jadi ketika anak itu terlambat, kita minta anak ini mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Next, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensi. Jika dia merusak, maka dia harus mengganti. Nah, yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Jadi kita memberikan suatu konsekuensi ke anak ya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi kalau anak mencoret-coret kita suruh hapus, bukan berarti kita suruh melakukan yang lain, suruh bersihkan kamar mandi atau apa. Iya. Oke, untuk yang berikut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi ketika kita menahan sepatu anak karena dia melanggar aturan, itu adalah hukuman. Nah, kalau konsekuensi bagaimana kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan murid disuruh, ada anak yang tidak mengenakan sepatu hitam, apa yang harus kita lakukan supaya dia adalah suatu konsekuensi akan menyadarkan anak itu bahwa dia harus melakukan seperti apa? Misalnya kalau dia pakai sepatu hitam, lalu kita berikan konsekuensi, kita bilang besok jangan ulangi lagi ya, harus pakai sepatu yang seterusnya. Jadi kita ingatkan dengan itu konsekuensi. Iya, kita mengingatkan dia, tapi apakah besoknya dia akan lakukan? Karena sekarang ini dilema juga buat kita ya. Ketika kita coba memberikan peringatan ke anak tersebut, apakah besok dia akan lakukan? Itu jadi permasalahannya. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Konsekuensi yang kita berikan ke anak ini supaya dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Bisa jadi mungkin kita minta dia untuk kembali, tapi kalau rumahnya jauh dan bisa memungkinkan dia tidak akan balik lagi, nah itu yang harus kita carikan, konsekuensi apa yang harus kita berikan ke anak ini, tapi bukan hukuman. Oke? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman? Hukuman? Oke, kita akan lihat. Next. Oke. Ini yang terakhir adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di pelajaran PJOK. Kalau di matematika, kejadian yang terakhir ini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat matematika, itu hukuman. Tapi karena ini PJOK, maka dia adalah konsekuensi. Jadi konsekuensinya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada siswa yang terlambat 5 menit dalam pembelajaran kita, konsekuensi apa yang akan kita berikan ke anak tersebut kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Kalau PKN hafal undang-undang, apakah itu konsekuensi? Iya, sesuai dengan karakter mapelnya. Oke. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah. Jadi terima kasih atas kesempatan Ibu untuk menghadiri kegiatan kami, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Oke, Ibu izin lanjut sebentar, Bu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit. Jadi kebanyakan kalau anak itu dihukum ada sakit yang tidak terlihat. Kadang ada sakit yang tak berdarah, atau ada sakit yang tidak bisa digambarkan. Kemudian kalau konsekuensi, anak membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika dia diberikan konsekuensi, dia akan merasa tidak nyaman, tapi hanya sebentar saja. Nah, kemudian kalau anak membenci kedisiplinan, itu kalau dihukum, sementara kalau diberi konsekuensi, maka anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu dia bersifat paksaan, sementara kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan.
Selanjutnya, hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika anak dihukum, itu akan mendorong anak itu menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, maka akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Oke, selanjutnya, konsep diri yang buruk. Ketika anak diberi hukuman, itu merupakan satu konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau konsekuensi, itu adalah konsep diri yang baik. Nah, kalau diberi hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita memberikan hukuman, itu anak itu akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Saya tidak salah, Bu. Itu kalau kita hukum. Karena mereka menghindari hukuman tersebut, maka mereka akan berbohong atau melakukan atau berkata tidak jujur. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian kalau hukuman itu akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ketika anak itu diberi hukuman, maka dia akan merasa ada rasa marah. Ada juga rasa bersalah, aduh kita salah hari ini. Selanjutnya merasa dipermalukan, apalagi mereka diberi hukuman di depan banyak orang, maka akan ada rasa malu. Oke, ketika diberi konsekuensi, maka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi cuma sementara waktu. Selanjutnya akan diterima kembali. Nah, ini disadur dari Restitution Diane Gosen. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini restitusi menurut Gosen. Next. Oke, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan restitusi, ini bukan untuk menebus kesalahan. Anak itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi mereka akan belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kenapa bukan peraturan saja? Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah aturan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini budaya positif kaitannya dengan peraturan kelas ya. Jadi budaya positif itu peraturan kelas itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah bagian dari lingkungan positif. Sedangkan lingkungan positif itu dapat menciptakan budaya positif. Ini kalau di matematika ini disebut dengan himpunan bagian. Next. Oke, keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, cara menyusun keyakinan kelas ini kita akan susun bersama dengan murid
Alhamdulillah di kelas saya khusus saya sudah melakukan untuk mapel di semua kelas, dan khusus di kelas saya di kelas 91 itu kami menyusun keyakinan kelas mulai dari peraturan kelas. Itu nanti ada videonya. Anak itu diminta untuk mengungkapkan peraturan-peraturan kelas. Nah, setelah ada peraturan kelas yang disodorkan oleh siswa, maka peraturan-peraturan itu kita buat menjadi satu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu kita simpulkan menjadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan inilah yang akan kita jalankan di dalam kelas. Insya Allah anak-anak sudah tahu bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Saya juga di kelas tadi menerapkan ada yang namanya tabel T. Tabel T itu ada tampak seperti, jadi di sebelah kiri itu tampak seperti, di sebelah kanan tampak tidak seperti. Jadi kita sama-sama menyepakati di kelas. Misalkan untuk tampak seperti itu yang mengucapkan salam, kemudian yang tidak tampak seperti tidak mengucapkan salam. Jadi sebenarnya seperti berlawanan. Kemudian saya juga di kelas itu menggunakan diagram Y. Jadi diagram Y itu ada yang terdengar, terlihat, dan perilaku. Oke, next. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira peraturan itu siapa yang buat peraturan? Kalau dia peraturan ini terkadang guru yang membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita bersama melakukannya, kita bersama memutuskannya. Nah, yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan, dilarang. Nah, yang kedua keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kalau peraturan itu kebanyakan menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh, dilarang, jangan. Ya kan? Itu kalau di peraturan. Sedangkan kalau di keyakinan kelas, kata-kata atau kalimat negatif ini kita ubah dia menjadi kalimat positif. Misal, anak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu dilarang ada kata positif. Maka kita bisa ubah dia menjadi keyakinan kelas, atau kita ubah dia menjadi kalimat positif. Misalkan menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Jadi menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ini keyakinannya. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keselamatan atau keamanan. Ini yang tadi saya bilang tabel T dan diagram Y. Jadi yang diagram Y terdengar, terlihat, berperilaku. Ini yang di kotak ini di persegi panjang, ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini adalah keyakinan. Nah, next. Oke, ini keyakinan kelas 91 SMP Negeri 10 Gorontalo. Ini mereka sendiri yang menuliskan. Tadinya ini ada 23 peraturan yang mereka tuliskan, dan kita ubah kalimat-kalimat peraturan yang ada kalimat negatifnya, kita ubah menjadi kalimat positif. Sehingga terdapat 18 keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Oke, next. Oke, yang berikut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and apa ini namanya? Apa? Love and belonging. Iya, belonging. Oke, love and belonging. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan manusia. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, freedom. Setiap manusia itu butuh kebebasan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan penguasaan atau power. Ada power. Nah, jika di antara 5 kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka anak sering melakukan hal yang melanggar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika anak di dalam kelas itu seorang guru harus bisa mengidentifikasi. Ketika ada anak di dalam kelas melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, maka kita bisa identifikasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi terhadap anak tersebut. Nah, kita akan mencoba memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, next. Nah, ini bagian dari kebutuhan manusia. Next. Nah, sekarang restitusi 5 posisi kontrol. Tinggal sedikit. Ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai punisher atau penghukum. Pada posisi ini perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir dan menyakiti itu adalah penghukum. Termasuk menjemur anak itu juga adalah menghukum. Oke. Kemudian posisi yang kedua, ini pembuat orang lain merasa bersalah. Jadi ada kalimat yang sering kita katakan ke anak, aduh kamu kok telat lagi, kamu kan sudah bilang mau tepat waktu, kok sekarang telat lagi, kamu tidak ingat saya ya, begitu. Itu biasanya guru yang punya kontrol sebagai pembuat orang bersalah. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Kita lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada posisi buddy atau teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak, yang menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal sok dekat, SKSD. Kalimat seperti ini, kalimat yang seperti Nancy, kamu kan anak paling cepat berlari, besok lagi jangan terlambat ya, harusnya kamu baris paling depan. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, selama ini saya merasa paling banyak ada di posisi teman. Tapi ini semua nanti kita akan lihat mana yang seharusnya kita terapkan di kelas. Oke. Kemudian ada posisi pemantau. Pada posisi ini jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita sih? Jadi guru menghitung, mengukur dan memberikan konsekuensi. Ini guru yang posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Ini posisi yang terakhir. Pada posisi sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Anak diharapkan jujur menjawab. Misalnya, saya terlambat karena semalam menonton YouTube, main online game dan sebagainya. Dan ini terkadang di siswa kita ada yang sudah mengatakan jujur. Bu, saya terlambat karena saya bangun telat. Nah, karena kita sebagai penghukum, maka kita tidak dengarkan alasan-alasannya, maka kita langsung hukum dia. Nah, seharusnya kita akan bangunkan kesadaran dia dengan posisi kontrol atau menggunakan langkah-langkah restitusi. Oke, terhadap jawaban murid, guru merespon dengan kata-kata misalnya, ini apa yang kau yakini tentang kesepakatan kelas kita? Bagaimana Anda akan menghargai waktu? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Besok lagi harusnya seperti apa? Ini kata-kata yang mungkin bisa kita katakan ke anak ketika kita jadi guru yang memiliki posisi kontrol manajer. Oke. Dari kalimat posisi kontrol di atas, maka hendaknya guru memposisikan diri jadi manajer. Jadi menurut Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mulai berpikir ke belakang. Selama ini posisi saya dengan siswa itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum
apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah pembuat rasa bersalah atau manajer. Nah, next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Jadi yang tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ini semua ini merupakan motivasi dari luar. Anak akan melakukan sesuatu apabila dihukum. Anak akan menghindari hukuman itu sehingga dia melakukan. Atau anak akan melakukan karena ada imbalan. Anak akan dibuat bersalah, maka dia akan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk posisi manajer ini akan membangunkan motivasi intrinsiknya dia. Akan menyadari, anak itu akan menyadari kesalahan-kesalahannya dan akan melakukan perubahan dari kesalahan tersebut. Oke, next. Oke, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan? Jadi ini kalau saya kecewa sekali dengan kamu, maka ini adalah perkataan seorang pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini menghukum. Jadi penghukum. Kamu salah, itu penghukum. Oke, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan untuk kalimat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini berarti pemantau. Selanjutnya kalau pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka ini yang dimaksud dengan manajer. Kalau dia bilang kamu selalu yang paling terakhir, berarti ini kalimat dari penghukum. Oke, ini yang terakhir insya Allah. Restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas ini kita akan sama-sama dengan anak tersebut mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Sedangkan pada validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan. Jadi untuk memvalidasi kebutuhannya, kamu punya alasan. Nah, dari situ kita akan tahu kebutuhan apa yang perlu dia penuhi dari dia melakukan ini. Jadi seperti itu. Ketika anak melakukan ini, ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Nah, itu yang akan kita gali dari anak tersebut dengan menggunakan langkah kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita akan tanya nilai apa yang telah kita sepakati dan nilai mana yang kamu belum laksanakan. Oke, next. Oke, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Jadi ketika di langkah menstabilkan identitas, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah, Pak. Atau kalau saya, ibu juga pernah berbuat salah. Nah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu. Jadi di menstabilkan identitas, kita akan mengatakan ke siswa bahwa kita tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita akan menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu akan pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Next. Selanjutnya langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sini kita akan membantu murid mengenali dasar atau latar belakangnya atau kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kita akan gali kebutuhan apa yang ingin mereka capai untuk sehingga mereka melakukan kesalahan ini. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, atau kesenangan dan bertahan hidup. Jadi di validasi di langkah kedua ini, guru akan berkata, kamu bisa saja
akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal tersebut? Atau kalau misalkan memukul, tanpa harus memukul. Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next. Untuk menanyakan keyakinan, maka guru akan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi kita akan gali keyakinan kelas yang sudah kita tulis, yang sudah kita buat bersama, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Itu untuk langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Oke, ini mohon bantuannya Bapak Ibu. Nanti saya kirim linknya di WA group, dan mohon diisi. Di sini Bapak Ibu hanya meneruskan. Jadi hari ini saya belajar apa dari apa yang saya sampaikan. Kemudian hal yang paling membuat tertarik pada hari ini ketika titik-titik. Hal tersulit yang terjadi pada saya hari ini ketika titik-titik. Atau mungkin ada yang mau menceritakan apa yang sudah diperoleh hari ini dari saya, sesuai dengan kata-kata yang ada ini. Ini terakhir, kegiatan terakhir. Oh iya, ada pertanyaan. Silakan Bu Kel. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan tentang budaya positif di sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian dalam budaya positif ini, untuk melaksanakan budaya positif ini, kita harus ada komitmen guru dengan siswa. Ada aturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada aturan sekolah. Aturan sekolah berlaku bagi seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan aturan kelas yaitu berlaku hanya di dalam kelas itu. Nah, kan beda aturan dengan kesepakatan. Kalau aturan itu mungkin ditentukan oleh guru. Tidak boleh di dalam kelas, misalnya di dalam kelas tidak boleh selalu keluar masuk ke dalam kelas. Itu aturan. Kalau kesepakatan kelas, misalnya kita sepakat, kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan antara semua siswa yang ada di situ. Kami sangat mengharapkan bagi Bapak Ibu pengajar, ada aturan kelas, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu harus pada saat kita pertama masuk, kita tanya, kira-kira siapa yang masih ingat tentang kesepakatan kelas? Oke, sudah ingat. Kemudian ada yang melanggar kesepakatan kelas itu, harus kita tegur. Begitu juga dengan aturan kelas. Sehingga ini tidak berlanjut terus-menerus. Hal-hal yang tidak inginkan tidak berlanjut terus-menerus. Jadi itu budaya positif yang kita kembangkan di sekolah. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, dengan budaya positif yang disosialisasikan oleh Ibu Patrina sebagai guru penggerak, itu baik buat kita semua, sehingga kita itu bisa membuat aturan yang sama-sama kita sepakati bersama di dalam kelas. Jangan yang satu orang keluar, kemudian ada lagi yang bergantian lagi keluar. Usahakan di dalam kelas itu Bapak Ibu, kalau dua orang sudah keluar, jangan yang lain terus harus keluar. Nanti sudah pulang mereka, baru mereka diizinkan. Jadi kalau kita ada aturan seperti itu, ini contoh. Kalau kita ada aturan seperti itu, ini yang dua orang yang sudah duluan keluar, mereka tidak bisa lama-lama di luar, karena ada orang yang mengantri untuk juga keluar, misalnya izin ke toilet. Jadi saya mengharapkan ini tolong diterapkan di dalam kelas, sehingga kedisiplinan dalam kelas itu bisa meningkat.
dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 10 Kota Gorontalo yang telah memberikan masukan kepada saya pribadi dan kepada kita semua. Dan ini perlu kita pahami bersama ya. Beliau, alhamdulillah, menerima apa yang saya sampaikan dan meminta kepada kita semua, mengamanahkan kepada kita semua untuk menciptakan budaya positif ini di dalam kelas maupun di sekolah dengan mengadakan peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi kita harus ada kesepakatan di dalam kelas yang harus diyakini oleh setiap murid di dalam kelas kita, maupun kesepakatan sekolah ataupun aturan-aturan sekolah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 10 Kota Gorontalo yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak yang menyempatkan hadir pada kegiatan sore hari ini. Oke, mungkin Bapak Ibu untuk yang tadi saya bilang bahwa untuk kegiatan restitusi, segitiga restitusi ini saya juga sudah mempraktekannya. Dan alhamdulillah ada hal yang diperoleh dari kegiatan restitusi tersebut. Nah, ini praktik yang saya sudah lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat videonya ada di YouTube saya, Katrina Bukoting, dengan judul 14A6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif. Jadi ini adalah tugas sebenarnya. Tapi kita buat skrip bersama. Tapi ini kejadian asli sebenarnya, kejadian asli. Ketika dua anak ini, si Caca sama si Fadila, terjadi perkelahian ya antara kedua siswa ini ketika kerja bakti. Dan alhamdulillah saat itu saya langsung tangani dengan melakukan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah saat itu juga tadinya saya mau bawa ke Ibu Ati sebagai guru BK, tapi saya teringat saya baru dapat ilmu tentang segitiga restitusi. Jadi alhamdulillah saya langsung terapkan, dan saat itu juga mereka langsung berbaikan dan saling memaafkan. Dan bahkan teman-teman ternyata masalah mereka ini sudah berlarut-larut. Nanti terbongkar saat itu dengan saya melakukan restitusi pada mereka, semuanya terungkap. Ternyata sudah ada rasa yang terpendam di dalam hati masing-masing sehingga muncul kejadian yang kemarin. Jadi itu alhamdulillah demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan saya masih ada dari Pak Burhan, disilakan. Sirin ini ada beberapa mata pelajaran yang Sirin dia tidak masuk. Terus saya sudah konfirmasi sama orang tuanya, saya sampaikan, namanya ini Sirin ini tidak jaga masuk Bu. Apa komentar orang tuanya? Dia bilang susah sekali kasih banget. Berarti semua ini, masalah ini cuma diserahkan ke sekolah. Jadi apa fungsi orang tua? Nah, kira-kira dengan ada hukuman dengan tadi itu, kira-kira solusi yang bagaimana yang di... Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Burhan yang telah melakukan hal yang positif, hal yang baik untuk kebaikan anaknya. Jadi Bapak sudah baik datang langsung ke orang tua. Nah, kalau Bapak misalkan sudah melakukan segitiga restitusi, itu Bapak akan restitusi orang tuanya. Bapak akan restitusi dulu orang tuanya karena sudah langsung ke orang tua kan. Jadi Bapak restitusi orang tuanya. Bapak tanyakan apa
keyakinan atau keinginan orang tua terhadap anak ini, sehingga akan muncul kesadaran dari orang tua tersebut bahwa anak ini butuh sekolah, anak ini perlu untuk sekolah, anak ini butuh pendidikan. Jadi orang tua akan termotivasi dari dalam dirinya sendiri, akan termotivasi untuk membangunkan anak ini untuk sekolah. Kemudian Bapak juga harus restitusi si anak. Jadi Bapak mungkin di kelas, saya rasa semua kita sudah melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, karena kita tahu bersama bahwa sekolah kita ini adalah sekolah penggerak, dan sekolah penggerak itu dari awal kita sudah melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak itu ungkapkan ke anak, tanyakan ke dia sampai dia akan sadar bahwa keyakinan ini saya belum lakukan. Dan kita harus tahu kebutuhan apa yang dia butuhkan dari anak tersebut, supaya tidak ada miskonsepsi, tidak ada miskomunikasi antara guru dengan siswa. Oke, itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Masih ada mungkin Bapak Ibu? Dari Pak Samadikun mungkin terakhir. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan baik peraturan maupun kesepakatan kelas. Menurut saya ini perlu diikuti oleh kelas-kelas lain. Hanya saja ketika kita membuat kesepakatan masing-masing kelas ini, alangkah baiknya melibatkan orang tua, karena cukup banyak pelanggaran yang terjadi di siswa kita ini. Kemungkinan besar orang tua tidak terlibat di dalamnya. Contoh, mungkin mereka datang terlambat, tidak ikut apel, tidak memakai atribut dan sebagainya. Ini kemungkinan besar keterlibatan orang tua sangat minim, sehingga itu tidak cukup hanya kita kesepakati bersama dengan siswa, tetapi perlu keterlibatan orang tua, sehingga minimal walaupun disiplin siswa ini tidak 100%, tapi minimal ada peningkatan di setiap kelas, karena memang tidak mungkin begitu ada kesepakatan kelas tersebut meningkat disiplin, tapi minimal orang yang tidak ikut apel ini akan berkurang, orang yang tidak pakai atribut ini minimal berkurang. Nah, ini sekali lagi harus melibatkan orang tua ketika 91 maupun kelas yang lain akan membuat peraturan maupun kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya ada satu saran. Kalau boleh, untuk keyakinan kelas ini atau budaya positif ini, terutama untuk keyakinan kelas, kalau boleh dicaturkan di dalam RPP atau di modul ajar. Jadi di situ ditambahkan kata guru mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Itu di pendahuluan. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, kita menyampaikan itu supaya keyakinan kelas yang kita harapkan untuk yang kita sudah buat itu akan terbiasa. Kalau setiap hari kita gunakan, setiap guru mata pelajaran menggunakan itu, pasti kita akan terbiasa. Kemudian itu hanya saran. Kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya sudah pengalaman, saya sudah lakukan kepada siswa yang bernama Bintang. Itu di kelas 8 dia kan sering bolos, tidak masuk sekolah. Nah, saya melakukan segitiga restitusi ke dia, ternyata hasilnya ada hasil, ya. Jadi di kelas 9 dia sudah ada perubahan. Itu di situ seperti yang permasalahan yang Pak Burhan sampaikan tadi, bahwa ada siswa yang tidak masuk karena terlambat. Itu digunakan segitiga restitusi. Ditanya dulu kenapa sampai terlambat. Nah, kira-kira
Apa yang membuat kamu sampai terlambat? Kemudian bagaimana solusi supaya kamu tidak mau terlambat? Jadi pertanyaannya seperti itu untuk segitiga restitusi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saran yang baik dari Pak Sapadikun dan juga Ibu Fatma. Jadi insya Allah saya sesuai rencana saya juga yang saya sudah rencanakan. Insya Allah melalui Ibu Kepala Sekolah ketika kita akan mengundang orang tua, maka mungkin kita sudah punya keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dan itu yang akan kita paparkan ke orang tua. Insya Allah seperti itu Ibu. Dan alhamdulillah di sekolah kita, karena kita sekolah penggerak, maka itu sudah wajib di sekolah kita. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah ada juga guru penggerak yang terdahulu, yang sudah terdahulu dari saya. Dan mungkin kita akan bersama-sama bisa melakukan keyakinan kelas. Dan alhamdulillah tadi sudah ada testimoni dari Ibu Fatma Maseke selaku guru penggerak di angkatan 7. Beliau sudah melakukan segitiga restitusi ini kepada si Bintang. Alhamdulillah Bintang itu sekarang setiap hari sudah ada di dalam kelas, tidak pernah lagi bolos. Mungkin ketika dia dipanggil di mic karena tidak ada di kelas itu karena jeda antara istirahat dengan masuk kelas. Tapi kalau ketika dia sudah ada di kelas, alhamdulillah dia tidak keluar lagi. Itu Bintang. Jadi sudah ada testimoni kejadian untuk restitusi. Dan mungkin ini quality control ini sudah dilakukan oleh guru BK di sekolah kita, karena ketika anak itu sudah dikontrol oleh guru BK, alhamdulillah sudah ada perubahan dari mereka. Oke, itu saja mungkin dari saya, karena waktu sudah pukul berapa ini dan masih ada beberapa penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya akhiri sosialisasi ataupun diseminasi dari saya tentang penerapan budaya positif di lingkungan kita. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas itu kita akan masuk sampai ke keyakinan kelas. Nah, kita akan mulai dulu dari peraturan kelas kita. Itu saya minta dari kalian yang menyampaikan apa saja yang kita sepakati dari sini untuk peraturan kelas. Ada yang mau atau boleh langsung menuliskan di papan tulis, atau boleh langsung disebutkan, nanti saya bantu tuliskan. Kalau ada yang berani menulis di papan tulis, disilahkan. Apa? Ada lagi? Papi yang pertama. Ada yang kedua? Peraturan kelas. Jadi masuk kelas harus papi. Apa ada lagi? Fadila? Tuliskan peraturan kelas kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
kasih perjuangan jangan lari. Ya semua. Oke, jadi ini setelah kita lihat ini semua peraturan kelas dan ini adalah dari kamu, bukan dari saya. Jadi insya Allah bisa dipatuhi ya. Tapi mohon perhatiannya, ini semua masih dalam kata-kata negatif. Di sini ada kata dilarang, ada kata jangan, ini ada tidak boleh. Ini semuanya menggunakan kata negatif. Nah, bagaimana kalimat ini kita ubah dia menjadi kalimat positif, sehingga dia akan menjadi satu keyakinan kelas buat kita. Kita akan buat keyakinan kelas berdasarkan peraturan-peraturan yang kamu sudah tuliskan di papan tulis. Kita buatkan keyakinan kelasnya dengan mengubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat yang negatif. Jadi kalimat yang positif. Oke, kalau Rafi saya rasa sudah positif ya. Kalimat Rafi itu berarti dia sudah masuk kalimat positif. Berarti di sini Rafi. Nah, yang kedua itu tidak bermain HP di jam pelajaran. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. bebas smoking. Bebas merokok berarti bisa merokok itu. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
berikut menggunakan HP Kalau yang ini kita langsung dapat diperlukan buka. itu. Oke, terdengar misalkan mengucapkan salah. Assalamualaikum. Yang menjaga ucapan, tadi kan menjaga ucapan, berarti saling menghargai, saling menghormati. Itu ada mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ada tadi di sini yang religius ada nggak? Tidak ada ya? Tidak ada. Yang religius yang ada kaitannya dengan keagamaan. Tadi ada. Oh ya, tapi tidak sempat. Jadi di sini harus ada religius yang nah, religius ini misalkan contohnya kalau yang tampak seperti melaksanakan sholat. Oke, ini berarti tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan sholat. Oke, kalau kita dengar, jadi kalau ya begitu juga yang berkata bohong, dia harus jujur atau religius ya. Dan sekarang yang terdengar, misalkan assalamualaikum atau ada yang mengajak yuk kita sholat. Oke, jadi yuk kita sholat. Namanya tanda apa yang putih? Oke, yang terlihat berarti melaksanakan sholat. Hitam loh. Ih, DP ini dia risetan. Sholat ya. Jadi seperti ini adalah Paling utama. keyakinan sholat yang wajib kita ketahui bersama. Oke, halo. Hai. Ini keyakinan kelas ya, keyakinan